Bab 1016. Munafik. Munafik. Nain berkata, Mileye, aku menemukan seseorang yang tidak tahu malu sepertimu. Mileye. Saat ini, Fugo melirik perut Mileye, teman kecil, siapa ini? Mileye tertawa dan berkata, seorang senior, tinggal di tubuhku untuk sementara. Foe sedikit mengangguk, yang mulia cukup kuat. Nain tersenyum dan berkata, biasa saja. Fugo menggelengkan kepalanya, aura yang mulia tidak dapat dipahami. Meskipun ada di depan mata, tapi tidak dapat dirasakan. Itu seperti langit berbintang yang luas, memberi orang kekuatan menindas yang tak terlihat. Berdiri di depan yang mulia, itu seperti berdiri di depan gunung besar. Membuatku merasa tak terjangkau. Setelah mendengarnya, mata Mileye sedikit berkedut, pria ini terlalu menyanjung. Saat ini, Nain tertawa, sebenarnya aku tidak berlebihan seperti yang kamu katakan, dan aku hanya rata-rata. Sebenarnya kekuatanmu tidak buruk, seharusnya tidak banyak orang di dunia ini yang bisa membunuhmu, jarang untuk mencapai level ini di usiamu. Mileye. Foe sedikit tersenyum, dibandingkan dengan yang mulia, kekuatanku seperti cahaya kunang-kunang di depan bulan yang cerah ini, sungguh tidak berarti. Nain tersenyum dan berkata, tidaklah, yang mulia terlalu rendah hati. Kamu benar-benar layak menjadi master yang tiada taraf. Pemikiran seperti ini benar-benar menjadi panutan bagi generasiku. Fugo ingin mengatakan hal lain, tetapi Mileye tiba-tiba berkata, kalian berdua adalah master yang tiada taranya, hanya aku yang benar-benar lemah. Fugo dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, sobat sudah mencapai pedang fana di usia seperti itu, dan selain itu, ada orang istimewa seperti Nona Queen sebagai teman, aku berani mengatakan bahwa dalam waktu dekat, dunia ini tidak akan ada saingan untuk sobat. Mileye tersenyum dan hendak berbicara ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, apakah kalian sudah selesai? Mileye dan Fugo menoleh untuk melihat, pada saat ini, bahwa Queen sedang berdiri di depan pintu entah kapan. Tak satu pun dari mereka yang tahu kapan Queen datang. Melihat Queen, Fugo buru-buru menyapanya, lalu memberi hormat dengan hormat, halo Nona Queen. Queen menatap Fugo, ada apa? Fugo dengan cepat berkata, ada masalah kecil, aku ingin meminta bantuan Nona Queen. Queen tersenyum dan berkata, apa mengenai segelnya? Fugo mengangguk, jimat penyegel ada di tubuhku, dan aku tidak bisa menghancurkannya apapun yang terjadi, jadi aku terpaksa meminta bantuan Nona Queen. Aku juga ingin Nona Queen menyelamatkan hidupku, aku pasti akan membalas kebaikan Nona Queen. Queen tanpa ekspresi, tidak ada yang bisa kulakukan. Setelah selesai berbicara, dia berjalan ke belakang counter, lalu mengeluarkan buku pembukuan untuk dilihat. Melihat hal tersebut, Fugo sedikit malu, pada saat ini Mileye tiba-tiba tersenyum dan berkata, ayo, jangan bicarakan ini, aku akan memasak. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat kepada Fugo. Fugo mengerti, dia dengan cepat berkata, ayo, aku akan membantumu. Setelah berbicara, dia buru-buru berjalan ke sisi Mileye untuk membantu Mileye. Sekitar setengah jam kemudian, Mileye memasak semeja penuh hidangan, dan saat ini, Queen berjalan ke meja dan duduk, dia tidak berbicara dan langsung menggerakkan sumpitnya. Mileye juga duduk untuk makan, dia memandang Fugo, ayo makan bersama. Fugo melirik Queen, lalu dengan cepat menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak makan. Mileye ingin mengatakan hal lain, tapi Fugo hanya menggelengkan kepalanya. Mileye tidak memaksanya, dia mulai menggerakkan sumpitnya secara langsung. Setelah makan sebentar, Mileye tiba-tiba tertawa dan berkata, Nona Queen,
kamu bilang kota iblis adalah orang yang kejam, tapi aku melihat Fugo senior ini cukup baik. Queen mencibir, B. Aik, tahukah kamu bahwa saat itu dia membantai 12 kota berturut-turut dan membunuh puluhan juta orang? Membantai 12 kota. Setelah mendengarnya, kelopak mata Mileye berkedut, lalu menatap Fugo. Fugo tersenyum menyeringai, muda, waktu itu aku masih muda. Aku sembrono dan aku melakukan banyak kesalahan. Aku sudah memperbaiki sifatku sekarang. Mileye terlihat agak heran. Sudah diubah. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini pasti orang yang kejam sebelumnya. Pada saat ini, Queen berkata lagi, jangan lihat orang ini jujur sekarang. Sebenarnya dia tidak jujur sama sekali. Jika kamu memberinya tangga, dia akan pergi ke langit. Mileye terdiam. Queen tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingin berbicara untuknya? Mileye tersenyum tipis. Dia pernah berkata ingin jalin hubungan baik denganku, dan aku juga ingin menjalin hubungan baik dengan senior ini. Queen memandang Mileye, apakah kamu yakin? Mileye mengangguk, tentu. Queen sedikit mengangguk, aku akan memberimu muka. Setelah selesai berbicara, dia sedikit melenturkan jari-jarinya, dan seberkas cahaya putih jatuh di antara alis Fugo. Bam! Tubuh Fugo bergetar hebat, dan saat berikutnya, aura yang kuat keluar dari tubuhnya, tetapi segera, aura itu dengan cepat diambil kembali olehnya. Setelah beberapa saat, Fugo memberi hormat kepada Queen, terima kasih. Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye lagi, terima kasih, teman kecil. Saat dia berbicara, dia menunjuk sedikit, dan segel hitam muncul di depan Mileye, teman kecil, ini adalah batu teleportasi. Jika kamu membutuhkan bantuan aku di masa depan, tuangkan saja energi misteri ke dalamnya, aku akan muncul sendiri. Mileye menggelengkan kepalanya, senior, kamu harus memikirkannya dengan baik, masalahku di masa depan mungkin tidak kecil. Fugo hendak berbicara, ketika Queen tertawa dan berkata, apa yang dia katakan itu benar. Kamu harus bisa merasakan bahwa ada banyak sebab akibat padanya. Jika dia meminta bantuanmu di masa depan, dia mungkin akan membunuhmu. Fugo tertawa dan berkata, itu bukan apa-apa. Setelah selesai berbicara, dia menatap Mileye, teman kecil, hati-hati. Mileye mengangguk, senior, hati-hati. Fugo mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Queen memandang Mileye dan berkata, nanti kamu pergi ke medan perang kuno, dan jika bisa, bantu aku ambil sesuatu. Mileye bertanya, ambil apa? Queen merentangkan telapak tangannya, dan secarik kertas muncul di depan Mileye. Di atas kertas itu ada batu giok setengah hitam dan setengah putih. Mileye bertanya, ini? Queen tertawa dan berkata, batu spiritual roh jahat adalah sejenis batu dengan dua atribut yang sama sekali berbeda. Ini tidak berguna bagimu, tetapi berguna bagiku. Jangan tanya kenapa aku tidak pergi ke sana sendirian. Jika aku pergi ke tempat itu, akan ada beberapa masalah. Mileye bertanya, masalah apa? Queen melirik Mileye, apakah kamu beracun? Mileye. Queen menghela nafas dengan suara rendah, tempat itu tidak mudah. Jika aku pergi ke sana, pasti akan ada beberapa masalah. Ada beberapa hal yang benar-benar tidak ingin aku pedulikan. Apakah kamu mengerti? Mileye bertanya, apa yang tidak kamu pedulikan? Queen tiba-tiba menamparkan meja. Bam! Meja itu langsung menjadi abu. Mileye dengan cepat berkata, jangan marah, aku tidak akan bertanya lagi. Queen memelototi Mileye, dia sedikit marah. Mileye tersenyum menyeringai, aku tidak akan bertanya lagi. Queen berkata dengan lembut,
Tempat itu telah dibuka sekarang, pasti ada banyak orang yang masuk, kamu harus berhati-hati. Mileye mengangguk, dia ragu sejenak, lalu berkata, Nona Queen, perjalananku kali ini sangat berbahaya, aku sedikit khawatir. Queen menatap Mileye tersenyum, Nona Queen, aku melihatmu menggunakan jarum itu tempo hari. Ya, jarum nasib itu, bisakah kamu meminjamnya untukku? Bagaimana kalau aku mengembalikannya kepada kamu segera setelah aku keluar? Aku bersumpah. Aku bisa bersumpah. Queen tanpa ekspresi, kamu mau jarum nasib itu? Mileye dengan cepat berkata, pinjam. Hanya pinjam. Queen berkata dengan lembut, kamu akan mengembalikannya. Mileye berkata dengan serius, apakah kamu masih tidak percaya pada karakterku? Queen menyeringai, aku percaya, aku terutama percaya pada karaktermu, jadi aku tidak akan meminjamnya. Mileye. Pada saat ini, Queen menggelengkan kepalanya, jarum nasib bukanlah sesuatu yang bisa kamu mobilisasi sekarang, kamu memiliki banyak harta karun. Jika kamu pergi ke medan perang kuno, itu tidak terlalu berbahaya. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melakukan perjalanan dengan sia-sia. Saat dia berbicara, dia merentangkan telapak tangannya, dan topeng hijau kecil muncul di tangannya. Mata Mileye berbinar, Senior Queen, apa ini? Queen tertawa dan berkata, proyeksi penutup langit dan bumi. Setelah kamu mengambilnya, jika kamu menghadapi bahaya di masa depan, kamu dapat mengaktifkannya dan mendapatkan lapisan perisai. Perisai ini dapat mencegah kamu diserang selama 10 menit. Sederhananya, dalam waktu 10 menit ini, kamu tidak terkalahkan. Tentu saja, kecuali master seperti wanita bergaun polos menyerang kamu. Mileye sedikit mengernyit, itu hanya proyeksi. Queen mengangguk. Mileye bertanya, apakah benda aslinya ada padamu? Queen berkedip, lalu berkata, tidak ada. Mileye. Queen menunjuk sedikit, dan cahaya putih memasuki alis Mileye, ini alamatnya, ikuti petunjuk ini. Mileye ragu-ragu, lalu berkata, tempat itu benar-benar berbahaya. Queen berkedip, kamu yakin tidak mau pergi? Mileye buru-buru berkata, pergilah. Setelah berbicara, dia menyimpan penutup langit dan bumi, berbalik dan pergi. Queen menggelengkan kepalanya dan tersenyum, berbalik dan berjalan ke konter. Pada hari ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan pintu. Pria tua itu mengenakan jubah hitam besar, kepalanya penuh dengan rambut putih, dan matanya seperti pisau, sangat tajam. Pria tua itu memandang Queen, siapa Mileye itu, yang mulia? Queen mengayunkan tangan kanannya. Bam! Orang tua itu menyipitkan matanya sedikit, tangan kanannya menangkis. Bam! Tangan kanan lelaki tua itu meledak secara langsung, dan pada saat yang sama, dia mundur keluar. Pria tua itu menatap Mileye di belakang konter, siapa kamu? Di belakang konter, Queen menatap lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum, tebak. Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, yang mulia seharusnya tahu pelindung Tao. Queen mengangguk, aku tahu. Bahkan, aku tahu jelas. Pria tua itu menyipitkan matanya sedikit, sangat jelas. Queen tertawa dan berkata, ketua pertama pelindung Tao kalian bernama Lestari Lin, kan? Setelah mendengarnya, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, kamu. Queen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika aku pertama kali bertemu dengannya, dia masih anak-anak dengan celana selangkangan terbuka. Tentu saja, aku harus mengatakan bahwa dia memang berbakat, dia telah mencapai level itu nantinya. Jika dia tidak terobsesi hingga tidak bisa berpaling dan tidak bisa melepaskan, jika tidak, dia seharusnya bisa melangkah lebih jauh.
Orang tua itu berkata dengan suara yang dalam, "Siapa yang mulia?" Queen tersenyum sedikit, "Apakah kamu yakin ingin tahu?" Orang tua itu mengangguk, "Aku sangat penasaran." Queen tersenyum kecil, "Waktu aku di sini, alam semesta 5 dimensi belum ada." Setelah mendengarnya, pupil lelaki tua itu tiba-tiba menyusut, dan saat berikutnya, kepalanya terbang tanpa suara. Bersambung.